Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Semoga kalian semua tetap semangat ya mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Nah, di pertemuan ke-21 ini kita teruskan materi pertemuan sebelumnya ya. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Baik, kita mulai membahas dari struktur dan fungsi jaringan akar. Masih ingatkah kalian mengenai fungsi akar yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya? Menurut kalian, mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi-fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Mari kita temukan jawabannya di penjelasan Ibu berikut ini. Nah, perlu kalian tahu bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Nah, jaringan meristem apikal inilah yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Kemudian ada tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, akar pada tumbuhan ini tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis, yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empelur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan flum yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekarang kita bahas struktur dan fungsi jaringan pada batang. Coba kalian pikirkan, mengapa batang mampu melakukan fungsi-fungsinya? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang? Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan, seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut inilah, air dan mineral yang diserap akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar antara silem dan flum. Pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Nah, terakhir kita bahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang fungsi daun. Nah, menurut kalian, bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi-fungsi tersebut? Kita bahas ya. Nah, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan epidermis ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut juga dengan kutikula.
Kutikula ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis ini dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata ini dapat membuka dan menutup, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya saat siang hari, stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Tahukah kalian pada bagian mana fotosintesis terjadi? Nah, di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat, menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Nah, kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis pada daun. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan silem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan flum yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu dia penjelasan dari Ibu mengenai materi, struktur, dan fungsi pada tumbuhan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.